ya Rabbi bil Mustafa barik qasidana waghfir lana Allah ya wasi'al. Bersabda Rasulullah SAW, "Jika uiba ahlikum," apabila salah seorang dari kalian telah didekatkan ro'amuhu makanan, wabili jelaihi tak lagi, sedangkan kedua kakinya masih memakai sendal, falyanzil alaihi, maka hendaklah ia melepas kedua sendalnya, fa'innahu awwahul lil qadamaini, maka sesungguhnya itu lebih santai buat kedua tapak kakinya, wa huwa minas sunnati, dan itu termasuk dari sunnah. Artinya ini kalau kita makan, ya mau makan nih, ya maka sunnahnya lepas itu sendal, lepas itu sepatu. Kalau di rumah sih lepas sepatu, lepas sendal. Biasanya kalau di restoran misalnya, buat kalau makan, sekarang kita dalam keadaan posisi memakai sendal, pakai sepatu. Maka kalau sudah ada makan di depan kita, sepatu kita, sendal kita copot dulu, buka dulu. Ya karena itu adalah bagian daripada sunnah Nabi. Ya itu kenapa? Karena kaki jadi tidak tegak. Ya ada relax. Kalau kita tidur pakai sepatu, copot, itu enak kan? Enak. Pengen tidur masih lepas sepatu, itulah tanda daripada santai atau relax di dalam kita punya anggota tubuh. Nah, begitu juga kalau dalam keadaan makan, kalau bisa dalam keadaan relax, tenang, santai. Maka kalau kaki kita pakai sepatu sendal, kok bisa dicopot dulu, ya. Jadi jangan, ini sunnah. Jadi Nabi melakukan seperti itu. Kalau beliau makan pasti beliau punya sendal sepatu ini dicopot terlebih dahulu. Ya. Kemudian kalau Rasulullah SAW tidak qasal abdu fil amali ibtalahu Allah Ta'ala fil hamd. Telah bersabda Nabi SAW, tidak kasar abdu, apabila seorang hamba lalai fil amali, di dalam amal, ibtalahu Allah Ta'ala, Allah Ta'ala memberi cobaan bil hamdi kepadanya dengan kecemasan. Artinya apabila ada seorang hamba dan dia dianggap lalai, bisa juga artinya berkurang di dalam melaksanakan amal-amal soleh, ya. Maka Allah akan memberikan cobaan kepada hamba tersebut dengan apa? Rasa kecemasan. Karena rasa kecemasan ini memang termasuk cobaan yang termasuk besar juga nih. Ya, kita kalau punya rasa gelisah, khawatir, ini gak tenang hidup. Ya, bahkan nih kalau contoh sendiri dah, contohnya, ketika ada orang kasus yang di pengadilan, besok mau diputusin dia bersalah atau dia bersalah, ini nih yang terdakwa pasti punya rasa kecemasan yang luar biasa. Cemas dia, waduh besok hakim putusin saya bagaimana nih, salah atau bersalah? Saat saya salah, berapa tahun saya penjara, kemudian berapa dendanya. Nah itu, bahkan bisa orang gak tidur tuh, gara-gara mikirin terus begitu. Ya. Begitu juga kalau kita nih punya anak misalnya, punya anak perawan, pergi malam-malam, jam 1 belum pulang, gimana tuh? Gak ada kabar, hari ini udah pas tuh. Udah tidur, udah subuh juga mikirin anak dicopot, udah ada angkat, tapi nomornya hidup gimana ya? Dia juga kasih tahu teman-teman yang tahu, dorong uang dapat udah bagaimana perasaan cemasnya luar biasa, ya. Bahkan itu bisa mengalahkan apapun, ya. Yang ada fokus itu terus, ya. Itu termasuk daripada
rasa cemas kalau kita melalaikan di dalam beribadah pada Allah, nanti diberikan cobaan dengan cemas gitu. Ya, maka untuk menghilangkan rasa kecemasan kita kepada sesuatu, maka berbalik kita punya amal ibadah. Ya, minimal yang wajib kita kerjakan, ditambah juga dengan perkara-perkara sunnah. Insya Allah kita punya hati ini tidak terasa. Kan kadang kita timbul sendiri cemas, kayak orang apa kebingungan, kadang nggak tahu apa yang dicemasin, gitu ya. Maka jangan sampai kita abaikan. Karena di dalam hadis ini bertepatan dengan dalam Al-Quran di dalam surah Toha ayat 124. Allah berfirman, "Wa man aqrara an-dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan." Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Bagi orang yang berpaling pada Allah, disuruh sholat gak mau sholat, disuruh puasa gak mau puasa, disuruh zakat puasa, berpaling, maka hidupnya sempit. Meskipun dia kelihatannya senang, meskipun dia kelihatannya banyak nikmat yang diterima. Orang kaya, ya apa yang dipikirin makan 10 setahun juga masih bisa dia makan, tapi perasaan dia apa? Kayak sempit, ketakutan terus jadinya. Ya sama seperti koruptor juga gitu kan, dia kaya karena dia merasa salah, gitu misalnya, kan ketakutan terus tuh. Jauh tahu KPK datang ke saya gitu kan. Nah ini ya makanya untuk menghilangkan hidup di dalam kesempitan kita punya hati ini. Nah memang hati kita pengen lapang dada gitu ya, ada apapun juga enak gitu ya. Maka jangan sampai kita berpaling dari peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ketika Allah memerintahkan seperti ini, ya kita lakukan. Kalau waktunya, puasa Ramadannya, ketika Allah melarang seperti itu, kita jauhi bersihnya, bongkar dan sebagainya. Nah, insya Allah kita punya hati lapang, dada, tenang. Itu bukan masalah hanya duniawi saja, tapi rohani kita ini penting juga harus kita jaga ketenangannya. Karena yang mempengaruhi tubuh kita lebih banyak memang kita punya hati, pikiran nyambung. Ya, penyakit bukan hanya bukan gaya hidup kita, akan begini, tapi pikiran, juga ketenangan hati. Itu banyak penyakit yang tadinya enggak ada penyakit ini, gara-gara banyak pikiran, gara-gara hidupnya sempit, ayo apa? Lumpuh dia punya penyakit. Makanya orang yang hidup di desa yang sederhana, dia punya hati yang lapang, bisa mau sehat aja tuh, kita jual juga. Tapi kalau di kota, kota kita, dia punya hati kayaknya banyak pikiran, sempit, penyakitnya juga banyak, bahkan penyakitnya yang mahal-mahal lagi. Nah, ya, makanya kita biar di lapangan kita punya hati, ya berbanyak ibadah. Artinya minimal kita menjadi yang bertakwa dan menjalankan perintahnya ataupun daripada menjauhi larangannya. Maka di dalam suatu kalimat yang diutarkan oleh Hakim bin Ali mengatakan, ya manusia diciptakan mengalahkan angin yang besar dan ya bisa melindungi dirinya dengan kedua tangannya. Kemudian ya tidur diciptakan mengalahkan manusia. Kemudian rasa cemas gelisah diciptakan mengalahkan tidur. Ya, artinya manusia nih kalau berhadapan dengan sesuatu yang berat seperti angin yang ini bisa dikuasai. Ya, contohnya di Timur Tengah pada pasir, dulu orang takut tinggal di situ. Sekarang gedung pencakar langit banyak di sana. Mau ada badai apapun di situ, tenang aja. Orang yang ada di rumahnya hotel, tekan nggak bakalan rubuh. Artinya manusia bisa mengendalikan seperti itu tentang masalah alam. Ya, tetapi ya tidur itu bisa mengalahkan manusia. Manusia kalau udah tidur, udah nggak bisa ngapain, ya udah setengah mati, udah mau dikumpulin, mau ngapain, di rumahnya udah kalau tidur nggak bersadar udah. Nah, begitu juga rasa kecemasan mengalahkan tidur. Orang kalau udah kecemasan luar biasa sudah dirinya
dunia sudah bakal bisa tidur. Berarti anak kita perawan jam 1, jam 2 belum pulang, nggak ada kabar, bingungan. Apa udah lewat seharian 24 jam, 2 hari udah bingung kepala tuh, udah bakal bisa tidur nggak bakal bisa, ya nggak bakalan. Kecemasan mengalahkan tidur seseorang, meskipun dia capek bener, capek tapi begitu juga, ya makhluk Allah yang paling kuat itu adalah apa itu? Kecemasan, ya itu yang dimana bisa mengalahkan daripada yang namanya manusia yang dari kuat. Artinya dengan kecemasan ini ya manusia bisa berubah di dalam kehidupannya. Maka janganlah kita mengabaikan daripada perintah Allah, ya artinya melalai di dalam amal kebaikan. Maka Allah akan membiarkan dirinya, artinya Allah memberikan diri orang tersebut kemudian dirinya, artinya Allah menjamin di dalam ketenangan dunia nanti. Maka beramalan hanya kepada Allah, ya lebih mengutamakan akhirat daripada dunia itu. Jadi hidup kita ini pernah jangan dunia terus, stres dan stres. Ya, makanya orang kalau hidup hanya memikirkan dunia terus, ya ini banyak yang terjadi apa? Bunuh diri. Negara masyarakat yang fokus hanya kehidupan dunia saja, ternyata banyak juga masyarakatnya yang pada bunuh diri. Kenapa? Dia tertanam dalam hati. Makanya agama Islam ini luar biasa ya. Kita hidup di dunia berbagai macam persoalan, berbagai macam apa yang kita hadapi, berat, yang ringan, yang paling berat. Tapi kalau tanpa ada agama, kita bisa ujung-ujungnya bunuh diri. Tapi kalau kita punya agama, kita punya Allah Subhanahu Wa Taala, sebab apapun yang kita hadapi dalam masa hidup ini, insya Allah bisa terselesaikan. Karena Allah sudah menjamin itu. Ya, kalau semakin dekat dengan Allah, Allah akan melindungi daripada hambanya, dijaga dengan sebaik-baiknya. Yang kita punya hati, tidak mempunyai rasa kecemasan yang begitu luar biasa, maka tenang itu kita punya kehidupan. Kalau Islam ini kalau mengikuti agamanya itu selamat dunia dan akhirat. Intinya begitu ya. Kalau kita harus mementingkan perkara akhirat daripada dunia. Wallahu a'lam bishawab. Hidayah dan istiqomah dalam ibadah istiqomah dunia insyaallah ya. Menjauhkan dari dosa-dosa kita, dosa-dosa kita dunia. Ada khatimah dengan nikmat tauhid.